akan kami mulai. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Ibu Dr. Pil Nurhening Yuniarti, SPD MT, selaku Kepala Departemen Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Yang terhormat juga Bapak Andik Asmara MPD PhD, yang pada kesempatan hari ini akan menyampaikan materinya pada acara webinar National Series hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Ibu hadirin sekalian yang menyempatkan waktunya untuk hadir di acara yang kami adakan pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai, pertama-tama mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah mereka untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, untuk acara selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi utama, akan disampaikan sambutan dari Ibu Dr. Pil Nurhening Yuniarti, SPD MT, sebagai Kepala Departemen Pendidikan Teknik Elektro. Kepada Ibu Kepala Departemen, dipersilahkan. Cek, apakah suara saya bisa diakses, Mas? Sampun, sampun. Bisa, Ibu. Bisa, oke. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Andi Asmara selaku narasumber pada pagi hari ini, Bapak Ibu keluarga besar Departemen Pendidikan Teknik Elektro, Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kesehatan yang diberikan, kemurahan hati ya, sehingga kita bisa dipertemukan dalam kegiatan yang sangat mulia ini, yaitu untuk bersama-sama ya menambah pengetahuan kita kaitannya dengan kurikulum kerja, khususnya kaitannya dengan STEM begitu. Nah, mohon maaf ini mungkin lingkungannya agak ramai di sekitar saya. Kebetulan saya sedang di Museum Ronggowarsito mendampingi mahasiswa juga. Dan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya dalam kegiatan seminar hari ini. Dan seminar ini masih diorganize oleh tim dari Departemen Pendidikan Teknik Elektro yang pada pagi hari ini disampaikan oleh Bapak Andi Asmara MPD PhD. Beliau adalah doktor baru ya di Departemen Pendidikan Teknik Elektro yang akan menyampaikan tema kaitannya dengan Merdeka Belajar, STEM untuk menyiapkan generasi emas untuk pendidikan vokasi dan perguruan tinggi. Saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Andi nanti membuka wawasan kita, menambah pengetahuan kita kaitannya dengan bagaimana pemanfaatan STEM
dalam dunia pendidikan, khususnya di pendidikan vokasi maupun bagaimana implementasinya di tataran perguruan tinggi dan juga pendidikan menengah ya. Sehingga saya yakin nanti kita banyak mendapatkan ilmu dari beliau. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir, dan semoga kegiatan ini memberikan manfaat pada kita semua, sehingga nantinya kita benar-benar bisa menguasai bagaimana kita mengimplementasikan STEM ini dalam dunia pendidikan vokasi dan juga perguruan tinggi, di mana STEM itu istilah yang sering kita dengarkan juga, yaitu di gabungan sains, teknologi, engineering, dan matematik. Nah, bagaimana nanti kita mengkolaborasikan keempat bidang ilmu ini untuk pendidikan vokasi dan perguruan tinggi akan dikupas tuntas oleh Bapak Andi Asmara, PhD. Saya kira itu Bapak dan Ibu, selamat mengikuti webinar dan semoga Bapak Ibu dapat menikmati ya webinar ini dengan sangat santai tetapi penuh dengan ini ya, penjiwaan kaitannya dengan bagaimana kita memaknai, menggali ilmu kaitannya dengan penerapan STEM dalam dunia pendidikan, khususnya di pendidikan vokasi. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Terima kasih Pak Andi yang sudah meluangkan waktu di sela kesibukan beliau. Beliau ini memang super padat tetapi tidak lelah berbagi ilmu kepada teman-teman dan kepada Bapak Ibu semuanya. Atas nama Departemen, kami mengucapkan banyak terima kasih. Selamat mengikuti webinar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurhaning yang sudah menyampaikan sambutan yang luar biasa. Semoga dari sambutan tersebut dapat menjadi awalan bagi kita semua dalam mengikuti acara pada kegiatan hari ini dengan baik dan lancar. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke acara utama di mana akan ada paparan materi dengan tema Merdeka Belajar, STEM untuk menyiapkan generasi emas di dunia vokasi dan perguruan tinggi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Andi Asmara, PhD, yang memiliki keahlian di bidang STEM Education, Computational Thinking, Pendidikan Teknologi, dan Kejuruan. Baik, untuk Bapak Andi Asmara, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Rizal sebagai moderator dari acara webinar kali ini. Yang terhormat Ibu Dr. Nurhaning Yuniarti, MT, dan yang terhormat di sini ada Bapak Sigit Yatmono, dan Bapak Ibu semuanya sebagai peserta webinar pada pagi hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih telah mengikuti webinar pada pagi hari ini. Yang biasanya itu saya sebagai moderator, tetapi karena saya diminta untuk jadi pembicara selanjutnya, sehingga moderator saya mintakan ke Mas Rizal. Nah, hari ini saya akan berbagi ilmu dengan Bapak Ibu semua. Kita bisa berdiskusi nanti ke depannya kurang lebih ya 1 jam lebih. Kita akan berdiskusi bersama terkait apa itu yang dinamakan dengan STEM. Seperti itu. Oke, mohon izin peserta webinar semuanya, saya akan share screen. Nanti jika seluruh peserta ada pertanyaan di tengah jalan, dipersilahkan bisa mengangkat tangan menggunakan emote yang ada di Zoom. Lalu nanti dari moderator akan memberikan izin untuk pertanyaan. Atau kalau tidak, nanti pertanyaan akan kita jadikan satu di akhir presentasi yang nanti saya share berikut ini. Oke, mohon izin untuk share screen. Bapak Ibu dan peserta webinar pada pagi hari ini, yaitu pada 27 Juli 2024. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Andi Asmara, MPDM PhD. Saya juga di sini selain menjadi dosen di Pendidikan Teknik Mekatronika di Universitas Negeri Yogyakarta, saya juga diberikan amanah untuk menjadi sekretaris daripada Center of STEAM dan Teknologi Enhanced Learning, seperti itu. Nah, nanti di sela-sela presentasi saya akan memberikan sebuah video terkait apa sih yang dimiliki oleh
Universitas Negeri Yogyakarta terkait dengan Center of STEAM and Technology Enhanced Learning. Nah, di situ nanti uh, ke depannya harapannya kita sebagai Universitas Negeri Jakarta, terutama di Center of STEAM ini, dapat berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua atau seluruh peserta webinar pada pagi hari ini ataupun webinar sebelumnya. Lalu tadi sudah disampaikan dari Ibu Ketua Departemen, terima kasih bahwa saya mendapatkan PSD ini belum lama ya, mungkin belum baru 1 bulan seperti itu dari National Union University Science and Technology di Taiwan. Nah, apa yang nanti saya akan share di sini adalah mungkin sedikit banyak hasil dari saya studi waktu saya di Taiwan. Sehingga harapannya apa yang saya dapatkan itu dapat diimplementasikan di kita di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Maka di sini di dalam judul saya mengangkat tema atau mengangkat kalimat yaitu ada namanya generasi emas gitu. Karena kita mayoritas adalah guru dan nanti mungkin ada Bapak Ibu dosen atau ada praktisi, ada mahasiswa, maka di sini terkait dengan yang namanya sekolah vokasi atau pendidikan vokasi dan perguruan tinggi seperti itu. Nah, kita kupas mulai dari seluk-beluk daripada Merdeka Belajar. Karena di satu topik judul yang saya angkat itu ada kalimat Merdeka Belajar. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu semua peserta itu sudah tidak asing yang namanya dengan Merdeka Belajar. Nanti Bapak Ibu bisa cari di internet itu kalimat Merdeka Belajar Kemdikbud seperti itu. Nanti di situ ada satu web yang memfasilitasi pengertian daripada Merdeka Belajar. Nah, di sini saya cuplik sedikit, yaitu Merdeka Belajar itu kalau dari web tersebut itu ada 26 pokok item yang menjadi program daripada Kemdikbud gitu. Nah, saya akan kaitkan Merdeka Belajar ini dengan topik hari ini, yaitu ada 3 topik yang mungkin terkait. Yang pertama itu di Merdeka Belajar 8. Merdeka Belajar 8 ini mungkin dari Bapak Ibu semua peserta yang hadir kali ini itu mengenal yang namanya SMK Pusat Unggulan atau disingkat dengan SMK-PK seperti itu. Nah, mungkin di sekolah Bapak Ibu sudah mendapatkan grant, mendapatkan hibah, atau mahasiswa yang dari SMK sudah merasakan bahwa dengan SMK-PK manfaatnya ada nilai tambah yang didapatkan dengan yang namanya SMK-PK seperti itu. Nah, selanjutnya selain Merdeka Belajar 8 itu ada Merdeka Belajar 15. Nah, Merdeka Belajar ke-15 itu adalah terkait dengan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar seperti itu. Nah, di sini Kemdikbud merumuskan bagaimana implementasi daripada kurikulum Merdeka sekaligus menyediakan perlengkapan yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu guru semua atau siswa seperti itu dalam menuntut atau dalam pengajaran ataupun dalam menyediakan ilmu pengetahuan yang dapat diambil atau dipelajari oleh siswa itu sendiri seperti itu. Nah, itu adalah program daripada Merdeka Belajar ke-15 yaitu kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Lalu yang saya garis bawahi itu ada di Merdeka Belajar 24. Nah, mungkin di sini ada beberapa yang mengatakan bahwa sebenarnya untuk sekolah dasar, PAUD ataupun sekolah pertama seperti itu bukan ranah daripada perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi terutama di bidang vokasi. Tetapi saya melihat bahwa calon daripada siswa kita atau calon daripada mahasiswa misalnya seperti itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana dulu waktu dia mendapatkan pendidikan, waktu dia di sekolah dasar, baik di PAUD, SD, ataupun di SMP seperti itu. Nah, maka dari itu Kemdikbud sebenarnya sudah membuat suatu program yaitu di Merdeka Belajar 24 itu bagaimana membuat transisi PAUD ke SD yang menyenangkan seperti itu. Jadi bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan yang dikemas itu agar dari PAUD SD itu menyenangkan jadi tidak lagi mungkin
dengan penugasan yang cukup berat, lalu siswa terbebani dengan banyaknya tugas seperti itu, tapi dikonsep bagaimana agar belajar sekaligus menyenangkan. Nah, inilah tantangan daripada Merdeka Belajar itu. Nah, dari ketiga poin ini yang di-highlight ini, dari 26 pokok, di situ maka Kemdikbud meluncurkan suatu metode pembelajaran mungkin yang diadopsi dari negara-negara lain, yaitu ada yang akan kita bahas kali ini terkait dengan yang namanya STEM, seperti itu. Nah, di dalam Kemdikbud itu, Merdeka Belajar Kemdikbud itu ada 6 fondasi kemampuan anak, itu ya. Nah, jadi 6 fondasi ini menjadi dasar bagaimana anak itu nanti ke depannya berkembang dan dia akan potensi yang ada dalam dirinya itu dapat dioptimalkan, seperti itu. Banyak penelitian mengatakan bahwa pada usia dini itu akan lebih optimal jika kita berikan eh, stimulus atau pelatihan yang dia akan meningkatkan keterampilannya mereka untuk menunjang keterampilan di masa depan, seperti itu. Jadi di negara lain kita mengenal yang namanya K-12 atau kurikulum 12, yaitu mulai dari SD sampai SMA, seperti itu. Nah, itu benar-benar dirancang bagaimana memberikan suatu dasar kepada anak-anak agar nanti ke depannya saat dia masuk di perguruan tinggi atau vokasi, itu kemampuannya atau potensinya dapat digali secara optimal, seperti itu. Nah, 6 fondasi kemampuan anak itu yang pertama itu adalah mengenal nilai agama dan budi pekerti. Itu terkait dengan yang namanya tata susila daripada anak itu sendiri. Lalu ada namanya keterampilan sosial dan bahasa. Nah, di sini terkait dengan bagaimana anak itu bersosialisasi, lalu anak itu juga dia mampu berkomunikasi satu dengan yang lainnya, lalu ke depannya itu dapat berkolaborasi. Lalu yang ketiga adalah kematangan emosi. Nah, di sini anak-anak eh, diharap dengan adanya 6 fondasi ini, kematangan emosinya dapat saat dia sudah masuk ke perguruan tinggi atau sekolah vokasi, itu kematangan emosinya sudah bagus sehingga dia eh, mampu untuk mengembangkan dirinya dan juga mampu untuk mengendalikan dirinya. Nah, lalu ada yang namanya kematangan kognitif. Nah, mungkin di sini yang saya garis bawahi adalah di bagian kematangan kognitif. Jadi, kematangan kognitif ini bisa dikatakan eh, nanti akan berkontribusi cukup besar terhadap anak tersebut untuk menggali daripada potensinya, terutama apabila di bidang vokasi, seperti itu. Lalu ada keterampilan motorin atau motorik itu dan perawatan diri. Lalu yang terakhir adalah pemaknaan terhadap belajar yang positif. Nah, dari keenam fondasi kemampuan anak ini diberikan waktu usia dini, lalu nanti dia akan mendasari anak-anak tersebut untuk mengoptimalisasikan perkembangan kognitif yang nantinya ke depannya mendukung karir mereka di dunia vokasi ataupun di perguruan tinggi. Nah, di sini ada cuplikan itu ya. Lalu cuplikan ini saya bagikan atau video ini saya ambil waktu eh, saya menemani salah satu guru yang ada di Taiwan sana, dan guru tersebut memberikan suatu pelajaran terkait dengan yang namanya STEM, seperti itu. Nah, di sini kita lihat bagaimana sih pembelajaran itu dikemas menyenangkan. Nah, menyenangkan lalu eh, dia ada interaksi satu sama lain, lalu di situ nanti ada unsur-unsur STEM yang harus dipenuhi, seperti itu. Nah, ini hanya gambaran awal, nanti kita akan bahas lebih detail pada selanjutnya. Nah, mungkin bisa dinikmati terlebih dahulu sambil nanti mungkin saya akan narasikan, seperti itu. 开始。Mohon maaf, ini karena bahasanya menggunakan bahasa Mandarin, seperti itu. Pertama, anak-anak diminta untuk memberikan suatu pembukaan
kalau dia diajarkan bagaimana dia mempresentasikan, lalu dia menghormat kepada guru seperti itu. Nah, itu merupakan dari norma daripada kesusilaan, bagaimana mereka diajarkan seperti itu sejak awal. 分工是我和李渊负责解说，同意不负责操控车车，李李渊也会负责操控冰。 Salah satu bertugas atau diberi kepercayaan untuk menjelaskan seluruh anggota timnya, kelompoknya. Intinya di sini adalah berkolaborasi. Dia bertugas untuk sebagai moderator bagaimana nanti timnya mempresentasikan tugas yang mereka kerjakan. 台车子，丰毅负责操控是热量。我们看到我们的海报，再来，先由第一个车子来。首先是 Dengan beberapa peralatan teknologi seperti di sini mereka menggunakan robot yang dikendalikan menggunakan tablet. Nah, salah satu melakukan pengendalian robot tersebut lalu menceritakan 到达孙武 apa yang dikerjakan robot tersebut. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana mereka memprogram, tetapi robot itu memiliki cerita. Bagaimana cerita itu mereka jelaskan ke guru. 好，就到这边，就到这边。我想说的是，我不知道为什么 Oke, kita skip aja biar ya. 快点们，那个不是我抄的。接下来我们换开车的方式进行。到达牛车公园，这里可以了解一些勾造里农业发展， Salah satu menjelaskan, 可以去那边遇到。 menceritakan apa yang dikerjakan robot tersebut dari satu tempat ke tempat lainnya. 你有不想搞吗？最后是干妈点。这里有各种好吃的，有饼干、糖果，还有好多好多的东西等等。我们的海报设计到此结束。 Terakhir adalah mereka memberikan penutupan pada presentasi tugas yang 不用 diberikan. 这段不用讲，谢谢大家就好了，因为你们已经完成了。谢谢大家。 Lalu memberikan penghormatan kepada 敬 ibu 礼， guru. 整齐的敬礼，好不好？再一次。 Dari video yang sudah saya putar, saya cuplik tadi, itu ada beberapa unsur yang mungkin nanti kita akan bahas, yaitu pertama, yaitu ada namanya teknologi di dalam pembelajaran. Lalu yang kedua ada proses bagaimana siswa berstorytelling. Storytelling ini banyak diadopsi dalam pembelajaran karena memiliki banyak manfaat. Lalu yang tidak kalah penting adalah mereka berkolaborasi satu sama lain. Nah, ini dapat dikemas ke dalam pembelajaran STEM itu sendiri. 开始。 Oke. Nah, kenapa kok di sini yang kita sorot adalah anak-anak seperti itu? Anak-anak bukan mahasiswa SMK ataupun dari perguruan tinggi ataupun dari sekolah vokasi seperti itu. Nah, kita percaya bahwa kualitas masukan itu penting seperti itu. Nah, kalau kita lihat, kalau dari prinsip daripada ada input, ada output, lalu di tengah-tengah itu ada proses bagaimana kita membuat atau men-treatment daripada siswa tersebut menjadi output yang lebih baik. Harapannya input yang misalnya dia inputnya sudah bagus, kita berikan treatment, kita proses, harapannya output itu lebih baik daripada input. Jangan sampai setelah kita proses,
output itu sama dengan input. Bahkan malah kalau kita proses, output itu lebih jelek daripada input. Berarti ada sesuatu yang salah di sini dengan proses yang kita lakukan. Itu. Mungkin contoh misalnya ya, saat dalam dunia pendidikan, saat kita inputnya itu sudah bagus, saat awal masuk itu tidak ada masalah, ternyata setelah melakukan pendidikan, pembelajaran, kita proses, outputnya itu anak tersebut merasa terbebani atau anak tersebut mungkin merasa depresi. Nah, berarti ada sesuatu masalah di bagian proses ini. Maka dari itu, bagaimana sih membuat input agar outputnya lebih bagus dari input, maka proses ini yang harus kita kuatkan. Nah, di sini eh, kita bisa lihat bahwa proses itu mulai dari metodologinya, lalu actionnya seperti apa, itu harus tepat, prosedurnya seperti apa, lalu pengembangannya. Pengembangan yang dilakukan di dalam proses itu seperti apa. Jadi semuanya ini saling terkait dan apabila salah satu dari proses di sini itu mungkin tidak sesuai atau dia tidak baik, maka outputnya juga akan berimbas pada output tersebut. Nah, maka dari itu proses ini sangat penting. Nah, bagaimana dalam pembelajaran itu agar prosesnya yang baik, maka harus memilih metode pembelajaran yang tepat. Nah, maka dari itu banyak sekali metode pembelajaran yang dapat kita adopsi di kelas seperti itu atau di sekolah. Nah, mana yang cocok, lalu mana yang nanti sesuai dengan lingkungan sekitar. Nah, nanti lingkungan sekitar itu juga terkait dengan peralatan atau perlengkapan yang dimiliki oleh sekolah. Tidak harus seperti di dalam video tadi, yaitu kalau video tadi itu kan ada robotnya, lalu ada di situ ada tabletnya, tidak perlu harus menyediakan peralatan-peralatan seperti itu. Tapi bagaimana kita mengemasnya dalam metode pembelajaran yang tepat. Nah, kalau kita lihat, kita kita hubungkan dengan bidang vokasi ke depan, gitu ya. Nah, karena ini banyak sekali mungkin Bapak Ibu guru dari vokasi, dari SMK seperti itu. Nah, kita lihat ini saya ambil dari naskah akademik di negara kita, yaitu naskah akademik peta jalan pendidikan vokasi di 2023 sampai 2030. Kita lihat nanti mayoritas pekerjaan yang ada di dunia vokasi itu akan eh, dicampuri atau mungkin digantikan dengan dunia otomasi seperti itu. Dunia otomasi ini tidak harus menggunakan robot ya. Jadi dunia otomasi ini dia tidak lagi dikerjakan sepenuhnya oleh manusia. Mungkin manusia di situ nanti eh, lebih banyak akan dibantu dengan eh, dunia komputer atau dunia robot dan lain-lainnya. Maka di sini kita lihat peta jalannya nanti ke depan itu 23 juta pekerjaan itu akan diotomasikan. Mungkin kalau kita lihat sekarang banyak sekali yang sudah beralih ke otomasi, misalnya kalau dulu kita mau cetak tiket tiket di mana di kereta seperti itu dulu kita harus ke apa ke parent yang atau ke loket tiket untuk mencetak tiketnya. Tetapi sekarang sudah diotomasikan cukup dengan men-scan barcode itu nanti mesin akan mencetak sendiri seperti itu. Nah, itu menandakan bahwa nanti layanan-layanan yang menggunakan manusia itu nanti akan banyak tergantikan dengan yang namanya dunia otomasi gitu. Nah, lalu juga di sini selain ada pergantian atau pergeseran pekerjaan di otomasi, tetapi ada juga peluang baru. Jadi yang perlu kita tangkap di sini. Jadi tidak perlu khawatir bahwa ada yang tergantikan, tetapi ada peluang baru yang perlu bisa kita tangkap. Nah, di sini kita lihat pekerjaan baru yang tercipta itu mungkin sekitar 46 juta, itu ada pekerjaan baru yang tercipta. Gitu. Nah, lalu ada juga 10 juta adalah okupasi baru. Okupasi itu adalah bidang pekerjaan yang dia spesifik seperti itu. Nah, lalu sektornya mana saja? Di situ ada yang terdampak daripada vokasi ke depan, itu ada yang namanya healthcare, lalu ada construction, konstruksi,
ada manufaktur, retail. Nah, retail ini jelas sekarang eh, kita sudah mengalaminya ya, sudah mulai kelihatan bahwa kalau retail itu sekarang banyak beli itu tidak harus datang ke toko, cukup menggunakan mesin dia dari handphone, dari komputer seperti itu. Nanti barangnya sudah nyampe di rumah kita. Nah, itu salah satu yang ada. Lalu healthcare kalau kita lihat sudah ada namanya HelloDoc dan lain-lain seperti itu. Itu juga nanti ke depannya mungkin tidak lagi HelloDoc itu sepenuhnya nanti kita berkonsultasi dengan dokter, tetapi bisa digantikan dengan yang namanya mesin. Nah, dan lainnya seperti itu. Ini hanya salah satu contoh sektor, beberapa sektor yang mungkin nanti akan terdampak dengan dunia otomasi. Itu. Nah, ini contoh sebelah kanan itu adalah grafik dari beberapa tenaga kerja yang sepenuhnya dia proporsinya digantikan dengan teknologi. Kita lihat ya, dahulu operator mesin jahit atau buruh perakitan itu banyak sekali menyerap tenaga kerja atau mesin pabrik-pabrik garment itu banyak sekali memperkerjakan daripada tenaga kerja manusia. Tetapi sampai saat ini mungkin sekitar 90 sampai 100% itu digantikan dengan mesin. Nah, inilah yang salah satu terdampak dengan yang namanya dunia otomasi atau dunia teknologi seperti itu. Nah, kita menangkap proyeksi munculnya pekerjaan baru di tahun kalau ini adalah diambil dari Future of Job Report di tahun 2020 di World Economic Forum itu ada 10 pekerjaan baru yang muncul. Yang pertama adalah data analis atau scientist itu, lalu yang kedua adalah big data specialist, ketiga adalah AI dan machine learning, keempat adalah digital marketing, kelima adalah renewable energy, keenam adalah automations itu ya. Lalu ada ketujuh ada IoT-nya, kedelapan adalah digital transformations, kesembilan adalah business service. Dan yang terakhir ke-10 adalah business development profesional. Ini hanya top 10 top 10 daripada pekerjaan baru yang diprediksi muncul ke depannya. Lalu skill apa yang dibutuhkan dari ke-10 pekerjaan ini? Nah, ada 10 skill yang harus dipersiapkan agar memenuhi daripada ke-10 pekerjaan baru ini. Yang pertama adalah analytical thinking atau berpikir secara analitik, secara ilmiah, dan dia mampu ada yang namanya inovasi. Lalu yang kedua adalah teknologi. Jadi nanti kemampuan pekerja itu mampu beradaptasi dengan yang namanya teknologi, desain, dan programming. Nah, dari sini yang saya lihat, Bapak Ibu semua peserta, istilah kalau saya biasanya itu selalu menekankan kepada mahasiswa saya itu jangan alergi dengan yang namanya keahlian programming. Mau tidak mau kita harus belajar yang namanya programming. Programming sekarang itu tidak harus menggunakan pemrograman yang dia berbasisnya kalimat. Banyak sekali programming sekarang sudah dimudahkan oleh para penemunya seperti itu sehingga mudah dipelajari. Nah, kenapa programming ini penting? Bahwa setelah saya cermati waktu saya studi di sana, hampir seluruh departemen atau seluruh disiplin ilmu yang ada di kampus saya itu selalu melibatkan programming. Contoh misalnya yang dulu kita tidak duga. Contoh misalnya di disiplin ilmu ekonomi. Ekonomi apa dulu mungkin ekonomi kita belajar bagaimana pembukuan, bagaimana pemasaran dan lain-lain. Tetapi ternyata ekonomi saat ini ada yang namanya big data. Big data bagaimana kita dapat memprediksi ekonomi ke depan itu harus diproses, diolah datanya. Maka dari itu bagaimana mengolahnya kita harus belajar yang namanya pemrograman. Nah, maka dari itu nanti di bidang ekonomi nanti tidak menutup kemungkinan itu harus juga disisipkan dengan yang namanya keahlian pemrograman. Contoh lain di bidang teknik misalnya adalah sipil. Sipil kalau dulu mungkin kita lihat sipil itu hanya bagaimana kita menata bata gitu, bermain dengan semen, dengan besi, lalu mendesain
mendesain itu adalah menggambar gitu kan. Nah, ternyata di dalam perkembangan teknologi di sipil itu ada yang namanya optimation. Nah, di dalam optimasi ini baik dia simulasi, lalu baik dia perancangan, desain, perhitungan, kekuatan, itu juga harus dibekali dengan yang namanya pemrograman. Apalagi kalau kita sebagai mahasiswa elektro ataupun yang terkait bidang sekitarnya elektro, itu tentu saja harus tidak alergi dengan yang namanya kemampuan pemrograman. Nah, lalu selanjutnya kemampuan skill yang dibutuhkan itu ada yang namanya leadership, social influence itu ya. Saat ini itu penting. Social influence ini bagaimana kita memberikan suatu dampak terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, itu adalah penting. Jadi tidak lagi yang namanya mungkin di sini adalah individualis gitu ya, tapi adalah bagaimana kita bersosial dengan satu yang lainnya atau bisa kita berkolaborasi. Lalu ada yang namanya active learning. Jadi active learning ini terkait dengan bagaimana diri kita mampu belajar dengan mandiri. Banyak sekali rujukan atau eh, literatur yang dapat kita ambil, kita cari dengan adanya teknologi internet. Gitu. Lalu ada creativity, critical thinking, lalu ada service orientation. Nah, service orientation ini eh, dekat dengan yang namanya public service ya. Gitu. Jadi pelayanan publik itu adalah service orientation. Lalu emotional intelligence itu bagaimana kita mengendalikan diri kita terkait apa yang kita hadapi saat ini gitu kan. Terkait bagaimana sih memanajemen stres saat kita terjadi permasalahan itu terkait dengan emotional intelligence. Lalu ada quality control, safety awareness, ini penting karena dengan adanya teknologi pasti potensi bahaya di sekitar kita itu juga meningkat. Itu contoh misalnya kalau kita ngecas HP, kita tinggal semalaman itu kan ya itu berisiko tinggi gitu kan. Nah, walaupun sebenarnya di handphone itu sudah ada safety elektroniknya yang dia nanti akan memutus, tetapi kita nggak tahu yang namanya peralatan elektronik itu adalah buatan manusia. Kapan safety itu berfungsi dan kapan safety itu mungkin terjadi kegagalan. Maka dari itu kita harus namanya safety awareness dengan adanya teknologi sekitar. Apalagi kalau kita lihat sekarang ada mobil-mobil yang dia sudah ada asisten drivernya, maka dari itu juga kita harus terkait dengan safety awareness-nya. Nah, ini adalah proyeksi munculnya pekerjaan-pekerjaan baru di masa depan. Lalu apa sih kaitannya dengan STEM? Nah, nanti kita lihat. Nah, saya juga merujuk pada filosofi pendidikan vokasi. Itu ada namanya triangle daripada filosofi education, vokasi education. Itu yang pertama itu adalah esensialisme, lalu ada pragmatisme, lalu di situ ada rekonstruksionis standar. Nah, untuk esensialnya pendidikan vokasi itu adalah memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Gitu. Jadi pendidikan vokasi pada dasarnya itu adalah bagaimana kita mempersiapkan pemenuhan kebutuhan pasar kerja seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah pragmatismenya, itu adalah memenuhi kebutuhan keterampilan individu. Jadi kita sebagai sekolah vokasi itu bagaimana kita menyediakan ilmu-ilmu, keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan peserta didik kita. Itu. Maka dari itu, dari kedua ini, memenuhi kebutuhan tenaga kerja, lalu memenuhi kebutuhan keterampilan individu peserta didik. Nah, baru di sini ada yang namanya reconstructionist stand, itu adalah merubah pekerjaan yang menjadi demokratis, itu lalu mempelajari organisasi proaktif dalam pekerjaan, praktek pekerjaan itu. Jadi ini adalah bagaimana kita mendorong sekolah vokasi itu dari filosofi ketiga triangle ini, tiga sudut daripada filosofi pendidikan vokasi itu sendiri. Nah, lalu kita lari ke bagaimana sih agar keterampilan atau kemampuan-kemampuan yang tadi saya sudah bahas itu dapat dioptimalkan. Nah, maka dari itu kita harus memperhatikan daripada perkembangan kognitif anak. Gitu. Nah, kita di sini saya sajikan suatu
apa ya, bisa dikatakan perjalanan anak itu seperti apa. Contoh di sini dari umur 0 sampai 2 tahun itu yaitu anak mempelajari dunia melalui sentuhan, melihat, merasakan, mendengar. Makanya pada anak pada usia ini itu mereka dia mulai mulai aktif untuk mungkin di sini ada menyentuh, melihat, merasakan, bahkan terkadang saat kita tidak waspada, anak-anak mulai untuk di sini merasakan dengan penginderaan lidah mereka seperti itu. Lalu menginjak pada usia selanjutnya pada umur 2 sampai 7 itu ada namanya anak itu mengembangkan memori dan imajinasi. Jadi di sini apa yang mereka dapatkan itu akan tersimpan. Contoh misalnya mulai berbicara, lalu mulai dengan mencoret-coret dinding, mulai menggambar, itu adalah proses di mana anak itu mulai mengembangkan memori dan imajinasi. Nah, pada umur 7 sampai 11, di sini anak mulai berpikir logis, mengerti konsep pengetahuan, seperti itu, mulai dari ketinggian, berat, dan memperhatikan dunia sekitarnya. Nah, di sini anak-anak sudah, ya kalau saat ini pada usia 7 sampai 11 itu anak-anak sudah masuk di sekolah gitu ya. Baik dia di sekolah eh, bisa dikatakan TK ataupun ada mungkin yang sudah masuk di sekolah dasar seperti itu. Nah, di sini dia mulai berpikir logis. Lalu pada usia 11 ke atas itu anak-anak mulai berpikir untuk memahami dan menyelesaikan masalah dan mulai berpikir saintifik seperti itu. Nah, disinilah dari usia 7 sampai 11 plus itu adalah potensi bagaimana kita mengembangkan anak itu. Agar nanti potensi daripada yang kita harapkan, yang nanti menjadi generasi emas, itu dapat dicapai. Maka dari itu, bagaimana sih metode pembelajaran yang tepat? Maka dari itu nanti kita akan melihat salah satunya adalah menggunakan STEM. Gitu. Nah, ini saya juga merujuk dari presentasi sebelumnya, yaitu yang dilakukan Ibu Dr. Nurhening, seperti itu, bahwa di dalam pembelajaran kita juga eh, tahu ini bahwa apabila anak-anak itu hanya membaca aja, itu hanya 10% yang diingat, memorinya, seperti itu. Nah, lalu apa yang harus dilakukan agar memorinya paling besar? Agar dia mampu menyimpan atau bahkan bisa dikatakan eh, tertanam selamanya di dalam diri anak seperti itu. Maka dia harus ada yang namanya bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal nyata. Itu. Jadi ini anak itu dilibatkan. Salah satunya seperti di video yang di awal saya sudah cuplikan seperti itu. Mereka bermain peran. Peran di sini bisa tidak harus menggunakan alat yang detail, menggunakan dengan teknologi yang tinggi, tetapi kita bisa mengambil salah satunya menggunakan storytelling. Itu storytelling itu anak-anak mereka mulai bermain peran di situ, baik dia berupa tulisan ataupun dia eh, berupa peran atau memperagakan seperti itu. Nah, simulasi dan hal-hal yang nyata lainnya. Nah, di sini kalau di atas itu menggunakan verbal, lalu di tengah itu ada visual. Nah, bagaimana sih selanjutnya itu kita bisa melibatkan dan berbuat. Kalau di nanti di belakang itu ada istilah di dalam dunia vokasi itu adalah hand-on. Bagaimana anak-anak itu ikut dilibatkan, jadi tidak hanya sekedar materi saja, tetapi mereka aktif untuk ikut mengerjakan. Nah, selain itu, ada kita juga merujuk yang namanya taksonomi Bloom itu. Nah, taksonomi Bloom itu walaupun sudah teori ini sudah lama, tetapi tetap masih relevan itu ya. Jadi ini adalah piramida taksonomi Bloom. Jadi kemampuan anak itu paling banyak itu adalah mengingat itu ya, mengingat paling mudah seperti itu. Nah, ini kenapa kok semakin ke atas mengerucut? Karena ini semakin sulit dan proporsi dari proporsi daripada kemampuan anak itu untuk mencapai sampai di atas piramida ini itu cukup tinggi atau sulit. Maka dari itu seperti ini. Nah, mulai dari mengingat itu paling mudah, lalu ada mengerti, menerapkan, mengevaluasi, menganalisis dan mencipta.
Nah, mencipta itu bisa dikatakan kreatif, creativity. Bagaimana sih kita menciptakan anak itu kreatif? Maka itu kalau anak itu dikatakan sebagai memiliki kreativitas yang tinggi, maka dia mencapai level taksonomi Bloom yang paling atas. Nah, kita merujuk pada lowongan pekerjaan, Bapak Ibu semua mungkin pernah mendengar bahwa ada beberapa perusahaan besar ternama itu dia mau meng-hire atau merekrut karyawan, salah satu karyawan dengan bayaran tinggi. Kenapa? Karena kreativitasnya tidak ada duanya, seperti itu. Jadi kreativitas itu mulai dari imajinasi, lalu berpikir logis, itu lalu mencari solusi, itu itu benar-benar muncul di situ. Nah, contoh misalnya orang-orang yang bekerja di misalnya di Google, orang-orang bekerja di Meta seperti itu, atau orang-orang yang bekerja di belakang Tesla atau uh, di belakangnya Elon Musk, itu adalah orang-orang yang kreatif semua. Bagaimana mereka menciptakan produk yang produk itu ke depannya mungkin saat ini kita tidak terpikirkan, tapi bagi mereka itu terpikirkan lalu direalisasikan menjadi suatu produk yang benar-benar saat ini menjadi satu unggulan dari perusahaan tersebut. Nah, maka dari itu kita mendorong anak-anak kita mencapai pada taksonomi Bloom paling atas, bagaimana mereka menciptakan gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini ada yang namanya domain pembelajaran siswa atau kemampuan siswa itu dalam domainnya. Itu yang pertama itu ada yang namanya cognitive skill yang sering kita kembangkan seperti itu. Cognitive skill ini sering kita treatment agar kemampuan mereka di bidang cognitive skill itu meningkat. Lalu ada yang di bidang psikomotorik skill itu adalah keterampilan. Keterampilan di sini dalam bentuk aktivitas. Jadi psikomotor ini anak-anak lebih condong ke aktivitas, misalnya mereka mahir dalam menyolder, mahir dalam mengikir, seperti itu, mahir dalam membuat desain, mahir dalam mereka uh, melakukan konstruksi bangunan, seperti itu, memasang memasang di konstruksi bangunan dan lain-lainnya. Itu terkait dengan psikomotor daripada anak tersebut. Nah, kognitif ini adalah kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi mereka kalau apabila kognitifnya berjalan, maka dari itu mereka dalam menghadapi masalah itu pede, tidak mudah stres seperti itu, karena mereka punya kognitif yang baik. Nah, maka dari itu bagaimana sih membelajarkan suatu pembelajaran yang nanti menyodorkan pengalaman untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, lalu yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah affective skill, yaitu adalah membentuk perilaku siswa itu sendiri. Nah, ini adalah juga penting bahwa dengan kedua kognitif dan pemotor itu akan lebih bagus jika anak itu memiliki perilaku yang baik juga, yaitu kita juga harus kembangkan yang namanya affective skill-nya. Nah, lalu bagaimana eh, membuat suatu pembelajaran, lingkungan pembelajaran itu yang positif. Nah, ini penting itu ya. Apalagi kalau bisa pembelajaran yang positif itu tidak harus di sekolah, tidak harus di sekolah, tetapi anak-anak itu juga melakukan pembelajaran dengan dirinya sendiri, itu juga di rumah. Itu menanamkannya bagaimana? Nah, itu yang dikatakan bagaimana sih membuat suatu pembelajaran, lingkungan pembelajaran itu yang positif. Jadi biasanya karena beban di sekolah itu mungkin eh, banyak itu, misalnya, misalnya banyak, maka anak itu biasanya kalau sudah sampai di rumah itu mereka akan mengalihkan kegiatannya dengan segala sesuatu yang menyenangkan gitu kan. Walaupun menyenangkan itu mungkin ada proses pembelajaran, ada yang hanya dia bukan suatu pembelajaran yang positif. Nah, maka dari itu saat dia di sekolah, bahkan dia di rumah, itu juga bagaimana menciptakan suatu lingkungan pembelajaran yang positif. Nah, oke. Kita masuk ke yang namanya STEM. Nah, kenapa kok STEM ini saya angkat dan sebenarnya STEM ini sudah lama ya di Indonesia pun sudah lama
gaungkan seperti itu. Banyak peneliti-peneliti Indonesia itu sudah melakukan penelitian mulai dari tahun 2000-an. Bahkan kalau di US, ini saya ambil salah satu STEM itu di US, sampai saat ini STEM itu juga tetap dikembangkan. Bahkan kalau Bapak Ibu semua cari di Google, STEM itu menjadi salah satu wadah jurnal itu. Jadi berarti eh, dan dia kalau Bapak Ibu seorang peneliti, jurnal tersebut itu berada di posisi paling atas top jurnal di bidang education itu, atau kita biasanya nyebutnya adalah Q1. Q1-nya tidak hanya Scopus, tetapi Q1-nya adalah bagian daripada Web of Science itu. Ada namanya STEM Journal itu. Nanti bisa cari di Google. Itu adalah eh, satu bidang metode pembelajaran, tetapi menjadi satu rumah jurnal. Nah, kita lihat, kita kembali ke topik di sini bahwa STEM di US, ini saya merujuk di negara maju ya, di salah satunya adalah US, itu dimulai pada tahun 90-an. Itu eh, pada tahun 90-an, para pendidik itu mempersiapkan kurikulum K12 dengan STEM. Itu. Lalu pada pertengahan di tahun 2010, itu US membentuk lembaga pemerintah khusus terkait dengan yang namanya STEM itu. Nah, lalu di tahun 2019 ini saya dapatkan informasinya itu di tahun 2019, walaupun sekarang sudah ketinggalan ya, sekarang di 2024, mungkin 4 tahun yang lalu seperti itu, pemerintah itu menggelontorkan dana yang tidak sedikit, itu sekitar 8,7 triliun rupiah kalau dirupiahkan ya, untuk mengembangkan daripada pembelajaran STEM, terutama adalah computer science. Bagaimana pemerintah US itu dengan keseriusannya untuk menggarap di bidang STEM itu sendiri. Itu. Nah, tujuan awal daripada STEM itu apa? Nanti kita akan bahas ya. Nah, tapi sebelumnya kita lihat kenapa kok STEM ini kita adopsi dan kita coba implementasikan di pendidikan kita. Karena negara-negara lain itu sudah berkembang sangat pesat sekali. Kita lihat dari penelitiannya. Jadi kalau kita melihat bagaimana sih suatu negara itu maju atau misalnya kampus itu maju apa belum, itu dilihat dari hasil penelitiannya. Kita lihat kalau kita kategorikan bahwa di bidang penelitian STEM itu US, UK, Swedia itu adalah top one itu ya, nomor satu daripada penelitian di bidang STEM. Ini salah satu saya ambil dari penelitian ini ya di tahun 2023. Saya tidak melihat apakah data ini valid lalu bagaimana pengambilannya. Saya cuma cuplik saja untuk menunjukkan bahwa negara maju seperti US, UK, Sweden itu jumlah paper terkait dengan STEM itu cukup tinggi, itu kan sekitar ya ini kalau proporsi dari ini adalah sekitar 19% itu. Lalu negara-negara lainnya yang kita ikuti misalnya ada Belanda, Jerman, Finlandia, Norwegia, Kanada, Israel, Spanyol, Irlandia, Austria, Switzerland, ini adalah negara-negara Barat itu. Nah, dari negara-negara Barat ini mereka eh, mereka concern atau istilahnya mereka sadar bahwa STEM ini harus dikembangkan seperti itu. Nah, bagaimana di Indonesia? Kita lihat. Nah, STEM di Indonesia itu kalau saya merujuk pada Permendikbud tahun 2020, tahun 2020 nomor 22, itu masuk di dalam Renstra Kemdikbud seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di tahun 2020 ke atas itu ada yang namanya program yang diluncurkan oleh Kemdikbud, itu namanya program Ki Hajar STEM. Mungkin Bapak Ibu yang di SMP, SMA, itu SMK, itu mengenal yang namanya Ki Hajar STEM. Itu mulai dari 2020 sampai saat ini. Tetapi fokus dari Kemdikbud kita itu bagaimana STEM itu fokus pada TIK, teknologi informasi komputer seperti itu. Padahal STEM itu kalau menurut saya itu tidak hanya pada fokus
ilmu komputer saja, tetapi dapat dikembangkan di semua bidang. Gitu. Lalu pada 2021 sampai sekarang 2023, pemerintah atau melalui Kemdikbud itu mengeluarkan aplikasi yang namanya Ki Hajar STEM. Bapak Ibu bisa cari di Google Apps, itu ada namanya Ki Hajar STEM, dan Juknis, petunjuk teknis daripada Ki Hajar STEM. Itu mulai dari 2020-2021 sampai saat ini. Di situ ada 4 level yang diberikan atau dijelaskan di petunjuk teknis daripada Ki Hajar STEM. Itu ada namanya level basic, intermediate, advanced, dan final. Lalu yang terakhir itu dengan harapan Ki Hajar STEM itu bisa menguasai yang namanya 4C. Gitu. Apa sih 4C? Nah, 4C di dalam STEM itu ada namanya di sini. 4C. Jadi 4C ini dilahirkan dari eh, tuntutan dari 21 century skill atau keterampilan abad 21. Nah, itu 4C itu adalah critical thinking, communications, maaf ini collaborations, dan creativity. Nah, creativity ini dimunculkan, saya singgung kenapa? Karena dia berada di top Bloom taksonomi di bagian atas. Bagaimana kita masuk di sana? Atau kalau Bapak Ibu semua mengenal yang namanya high order thinking-nya. Bagaimana kita mengasah anak-anak kita pada posisi high order thinking itu. Nah, critical thinking, communication, dan collaboration. Communication terkait dengan sosial, collaboration adalah bagaimana kita mampu berkolaborasi satu sama yang lainnya. Nah, ini adalah 4C. Dia diambil core-nya itu dari keterampilan abad 21. Nah, maka dari itu, maka sebagai seorang misalnya kita pembuat kebijakan dengan 4C ini untuk mencapainya adalah di sini ada namanya standar penilaian, lalu dia juga terkait dengan kurikulum instruksi, lalu ada pengembangan keprofesionalan, lalu ada didukung dengan yang namanya lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungannya seperti apa? Nah, ini penting untuk dibuat atau disediakan. Nah, kalau kita perhatikan bahwa di sejarahnya, dalam sejarahnya, ini saya mengambil dari US National Research Council di tahun 2009, bahwa STEM itu dipersiapkan atau dimunculkan untuk memenuhi keterampilan atau tuntutan akan adaptasi terhadap teknologi. Seperti itu. Itu adalah asal mula bagaimana STEM itu muncul. Maka dari itu, teknologi di situ harus menjadi unsur juga yang harus dipertimbangkan. Jangan sampai eh, dengan adanya STEM ini, kita mengesampingkan yang namanya teknologi. Bahwa teknologi itu ke depannya selalu ada berdampingan dengan kita, maka dari itu STEM ini dimunculkan. Maka bagaimana sih menyiapkan generasi ke depan itu mampu beradaptasi dengan teknologi. Bahkan kalau bisa itu adalah menguasai di bidang teknologi. Tuh. Nah, selanjutnya apa itu STEM? Dari tadi menyebutkan yang namanya STEM. Nah, STEM itu adalah gabungan multidisiplin ilmu, yaitu dari sains atau ilmu pengetahuan, teknologi, yaitu ada unsur teknologi di situ, tidak harus komputer. Jadi teknologi itu tidak harus komputer, tidak harus handphone, tidak harus apalagi ya, mungkin AI seperti itu tidak harus gitu kan. Tetapi berkaitan dengan teknologi. Nanti kita akan perjelas gitu. Lalu juga engineering. Nah, engineering ini juga bagian daripada bisa dikatakan penting, walaupun memang kalau saya sendiri memang dari orang engineering, jadi engineering ini juga menentukan daripada keterampilan peserta didik nanti untuk menyelesaikan masalah. Lalu selain itu tidak kalah penting, itu adalah matematika atau maths di sini, mathematics itu. Nah, bahwa dari keempat unsur ini, matematik itu juga memberikan peranan penting, kontribusi bagaimana siswa itu melakukan analisis terhadap data, menginterpretasikan suatu gambar. Nah, itu adalah kemampuan daripada matematika.
Itu. Jadi tidak harus matematika itu unsurnya adalah menghitung itu. Tetapi bagaimana sih dia menerjemahkan, menginterpretasikan suatu data itu adalah kemampuan matematika. Gitu. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah saya ambil di dikemukakan di awal di tahun 2009. Jadi kita kembalikan lagi bahwa STEM itu eh, pada awal dirumuskannya seperti apa. Jadi Science itu adalah mempelajari tentang pengetahuan alam dan angkasa termasuk hukum alam yang terkait dengan fisika, kimia, biologi, serta perlakuan atau penerapan fakta, prinsip, konsep, konversi, dan yang terkait dengan disiplin ilmu. Itu. Jadi science. Jadi prinsip, konsep, ilmu, fakta itu tidak harus science itu terkait dengan fisika, kimia, dan biologi. Fisika, kimia, biologi jelas itu adalah science. Tapi misalnya dengan prinsip, contoh, eh, misalnya adalah bagaimana jembatan itu bisa dia berdiri kokoh itu. Nah, itu adalah sainsnya adalah apa? Prinsip. Prinsip bagaimana jembatan itu dibuat, lalu konstruksinya seperti apa, lalu bahan materialnya seperti apa, itu adalah prinsip daripada ilmu itu sendiri. Nah, maka dari itu tidak harus topiknya fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Itu. Bahkan kalau eh, mau membawa STEM itu yang mungkin tidak jarang dilakukan adalah bagaimana STEM itu misalnya masuk ke pendidikan atau pembelajaran agama seperti itu. Agama itu adalah prinsip, fakta juga, konsep juga ada di situ. Nah, dikemas ke dalam pembelajaran STEM itu sendiri. Gitu. Nah, selanjutnya untuk sains itu merupakan kumpulan arti lain, saya merupakan kumpulan pengetahuan, penyelidikan ilmiah yang menghasilkan pengetahuan baru. Itu kalau pengertian daripada sains itu sendiri. Nah, selanjutnya ada yang namanya teknologi. Nah, teknologi itu merupakan disiplin ilmu dalam arti yang sebenarnya terdiri dari seluruh sistem orang, organisasi, pengetahuan, proses, dan perangkat yang digunakan untuk menciptakan dan mengoperasikan peralatan berteknologi itu. Jadi tidak harus berupa wujud benda teknologinya, tetapi bisa pengetahuan, bisa organisasinya, bisa prosesnya. Alatnya sendiri jelas itu adalah teknologi. Itu. Contoh misalnya teknologi. Teknologi itu tadi saya katakan tidak harus berupa komputer, tidak harus berupa robot seperti itu. Jembatan kayu misalnya seperti itu. Jembatan kayu dibelajarkan ke siswa. Itu juga mengandung unsur teknologi. Bagaimana mereka unsur pengetahuan jembatan itu sendiri, lalu proses pembuatan jembatan itu sendiri, fungsi dari jembatan itu sendiri, itu adalah terkait dengan teknologi. Gitu. Nah, sebagian besar teknologi modern adalah produk sains dan teknik dan alat berteknologi yang digunakan di kedua bidang tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya engineering. Nah, engineering itu bukan terus keteknikan, misalnya elektro, misalnya mesin, misalnya di sini ada otomotif, elektronika, TI, komputer, itu bukan itu ya. Tapi engineering ini adalah sebuah pengetahuan tentang desain, penciptaan produk, buatan manusia, dan sebuah proses untuk memecahkan masalah. Nah, jadi ada beberapa kata kunci di sini. Jadi kalau siswa itu mampu menyelesaikan masalahnya dengan secara terstruktur, lalu sistematik, itu mereka sudah mampu memiliki kemampuan engineering. Gitu. Contoh misalnya, Bapak Ibu misalnya mengikuti yaitu namanya gelar keprofesionalan insinyur, itu pasti diminta kalau menggunakan portofolio jejak daripada proyek yang pernah dilakukan. Itu menunjukkan apa? Bahwa Bapak Ibu sudah berhadapkan dengan permasalahan tertentu, lalu bagaimana Bapak Ibu menyelesaikannya, lalu solusinya seperti apa, lalu proyek itu selesai, maka itu dikatakan sebagai eh, bagian daripada engineering. Maka Bapak Ibu mendapatkan gelar keprofesionalan yaitu adalah insinyur di situ. Maka dari itu bagian daripada engineering. Nah,
rekayasa menggunakan konsep dalam sains dan matematika serta alat-alat teknologi ini. Nah, ini kalau secara umum di bidang engineering, tetapi STEM di sini itu engineeringnya adalah terkait dengan desain, penciptaan produk, dan proses pemecahan masalah. Nah, yang terakhir itu unsur daripada STEM itu adalah matematika atau maths di sini adalah ilmu yang mempelajari pola, hubungan antara kuantitas, angka, dan ruang. Itu. Jadi tidak harus perhitungan. Jadi matematika tidak harus ada perkalian, tidak harus ada integral, derivatif, dan lain-lain seperti itu. Tidak harus. Tetapi di situ anak itu mencermati, membaca pola, membaca grafik, itu adalah bagian daripada matematika. Mungkin tidak kalah penting ya, mungkin Bapak Ibu juga di sekolah itu juga mengalami misalnya ada siswa baru itu lalu diminta untuk membaca grafik itu ternyata mereka salah atau keliru, belum bisa. Maka dari itu kalau kita implementasikan ini keterampilan matematik di dalam STEM ini dari awal mereka sudah bisa menerjemahkan. Bahkan mereka nanti saat mereka itu dihadapkan suatu kasus tertentu, mereka sudah bisa mengatasi daripada permasalahan tersebut. Itu. Nah, lalu kita lihat bagaimana pengintegrasian dalam pembelajaran STEM itu ya. Nah, di sini ada yang namanya tujuan dan ada yang namanya luaran daripada pembelajaran STEM. Nah, tujuannya bahwa eh, dia ada yang namanya literasi STEM, lalu juga terkait dengan keterampilan abad 21, kesiapan tenaga kerja STEM. Nah, ini misalnya kesiapan lulusan kita, lalu ketertarikan dan keterikatan pembelajaran, lalu menumbuhkan hubungan, kolaborasi, lalu nanti dia sosial sosial sense-nya itu tumbuh. Nah, itu adalah bagaimana tujuan daripada STEM itu. Nah, untuk siswa, lalu untuk pengajar itu bagaimana pengetahuan STEM akan meningkat, gitu kan. Lalu pengetahuan materi pedagogik juga meningkat, gitu. Nah, untuk luarannya, untuk siswa itu adalah pembelajaran dan pencapaian, lalu didapatkannya keterampilan abad 21, lalu mengambil mata pelajaran STEM, lalu STEM terkait pekerjaan, lalu minat STEM, pengembangan identitas STEM, lalu kemampuan untuk menumbuhkan hubungan antar disiplin STEM. Luaran untuk pengajar atau guru ini adalah perubahan dan penerapan pembelajaran. Jelas, kalau Bapak Ibu menerapkan pembelajaran dengan model STEM ini, pasti ada perubahan dan penerapan pembelajaran. Lalu peningkatan materi STEM dan pengetahuan pedagogi yang meningkat. Nah, lalu lingkup implementasinya itu adalah hubungan STEM, penekanan disiplin ilmu, waktu dan ukuran kompleksitas dari inisiatif. Tetapi dalam implementasi nyatanya kita harus mendesain instruksional, lalu didukung pengajar itu, lalu ada pengaturan pada lingkungan pembelajaran. Nah, dari apabila kita mencermati bagaimana pengintegrasian STEM ini, harapannya nanti bahwa pembelajaran yang Bapak Ibu implementasikan di sekolah itu dapat meningkat dan inputnya sudah bagus, outputnya siswanya juga sudah jauh lebih bagus lagi seperti itu. Nah, saya mengambil juga kalau hanya teori saja mungkin Bapak Ibu kebingungan bagaimana mengimplementasikan STEM itu. Nah, di sini ada acuan yang saya ambil dari penelitian dan ini juga dari salah satu profesor saya yang ada di Taiwan itu dia menekankan bahwa acuan STEM itu ada panduan aktivitasnya itu science gitu ya. Contoh misalnya science itu aktivitas STEM itu berfokus mengajarkan siswa untuk mempelajari dan mengerti ilmu pengetahuan. Jadi mengajarkan siswa untuk mempelajari. Jadi dia hanya learning saja seperti itu. Lalu teknologi itu adalah untuk menggunakan teknologi itu alat
bisa pemrograman dengan tepat gitu, atau ini pemrograman tepat. Jadi menggunakan teknologi. Jadi harus ada unsurnya, unsur teknologinya. Nah, teknologi itu banyak sekali ya. Misalnya Bapak Ibu mendesain suatu pembelajaran di sekolah, lalu untuk mendukung pembelajaran Ibu itu Bapak Ibu memanfaatkan handphone atau di eh, siswa diminta kalau di pelajaran Bapak Ibu membawa handphone misalnya seperti itu kalau diizinkan pihak sekolah ya. Tetapi dari segi hal positif seperti itu. Nah, di handphone itu mereka akan mencari literasi, mencari referensi mulai dari YouTube, mulai dari internet. Nah, dengan itu mereka sudah menerapkan implementasi daripada teknologi itu sendiri. Itu. Atau kalau nanti di dalam kelas itu ada komputer, nah, mereka menggunakan komputer itu untuk mencari literasi, literasi yang mendukung dari pembelajaran tersebut. Jadi tidak hanya berupa buku teori seperti itu, tetapi harus ada unsur teknologinya. Kenapa dari situ? Harapannya saat mereka tahu bahwa handphone itu digunakan untuk mencari literasi pembelajaran, nanti saat mereka kembali dari sekolah ke rumah, seperti itu saat di rumah, mereka tetap menggunakan handphone itu salah satunya adalah untuk mencari literasi atau referensi atau materi-materi yang mereka dapat pelajari dengan sendirinya. Gitu. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami sendiri ya, sekarang dengan adanya YouTube, misalnya Bapak Ibu punya permasalahan eh, atau punya permasalahan sendiri, misalnya saya ingin memperbaiki mesin cuci yang rusak, misalnya seperti itu. Lalu cari di YouTube. Itu sudah penggunaan teknologi. Nah, salah satunya kita mencontoh apa yang dikerjakan di YouTube. Nah, di situ salah satu itu adalah bagian daripada kita melakukan pembelajaran. Lalu bagaimana itu dapat dicontoh oleh siswa yang mereka sejak dini sudah mengerti daripada penggunaan teknologi itu sendiri. Seperti itu. Lalu yang kedua, engineering itu adalah aktivitas STEM yang berfokus pada mengajarkan siswa untuk menggunakan peralatan dengan tepat, merangkai berbagai materi, alat, sistem, program, dan aktivitasnya. Nah, di sini ada kalimat merangkai, gitu ya. Jadi ada aktivitas merangkai. Jadi merangkai itu tidak harus berupa alat. Contoh misalnya dari Bapak Ibu yang mungkin mengampu dari pembelajaran bahasa Indonesia, merangkai kalimat satu, kedua, ketiga dengan tepat, dengan benar, lalu membuat paragraf, itu adalah bagian daripada engineering. Kenapa? Engineering itu kan tadi dikatakan bahwa itu adalah kemampuan mereka untuk problem solving. Seorang anak jika dia memiliki kemampuan problem solving yang kurang baik seperti itu, pasti saat dihadapkan dengan misalnya storytelling, merangkai kata, merangkai kalimat, itu biasanya terjadi kendala. Nah, maka dari itu eh, kemampuan mereka untuk merangkai kata, menyusun kalimat itu sudah bagian daripada engineering. Apalagi kalau Bapak Ibu misalnya di situ ada peralatan-peralatan khusus yang mendukung daripada keterampilan mereka di bidang engineering sendiri. Nah, itu pasti nanti unsur engineeringnya kuat sekali. Gitu. Nah, lalu yang terakhir unsur daripada matematika. Gitu. Nah, aktivitas STEM yang berfokus pada matematika ini adalah menerapkan atau menganalisis data dan menerjemahkan tren data. Nah, jadi tidak harus perhitungan, tetapi mereka adalah menganalisis dan menerjemahkan. Gitu. Saya juga sebagai pendidik di sini juga terkadang kalau dihadapkan dengan siswa baru, mahasiswa baru itu misalnya mereka diminta untuk membaca suatu data, tabel, grafik itu terkadang kurang pas, kurang tepat. Bahkan kita harus mulai mengajari mereka untuk membaca data tersebut. Nah, lebih baiknya memang bagaimana mereka sudah diberikan stimulan atau diberikan yang namanya picuan sejak awal dengan metode pembelajaran STEM ini. Sehingga saat dihadapkan dengan data yang strukturnya itu mungkin sama atau struktur atau polanya itu sama, mereka tidak lagi harus mempelajari dari awal. Bahkan mereka sudah bisa menerjemahkan, menganalisis data itu sendiri. Gitu. Nah, contoh misalnya, di sini saya mengambil contoh saya lakukan itu kan, dan ini ada salah satu teori bagaimana sih
untuk mengukurnya. Di sebelah kiri itu adalah STEM, apa namanya, unsur daripada STEM. Lalu di tengah-tengah itu adalah kegiatan pembelajaran. Lalu yang sebelah kanan itu adalah teori bagaimana kita untuk mengukurnya. Nah, teorinya sebenarnya di sini lengkapnya adalah lubda. Lubda ini dipakai untuk mengukur, di sini bukan hanya STEM, tetapi di tengah-tengah itu ada A-nya, yaitu adalah STEAM. A-nya di tengah-tengah itu adalah art, gitu ya. Tapi kita fokus dulu di STEM saja. Nah, nanti kalau sudah masuk ada unsur A-nya di tengah art, itu ada tambahan unsur lain. Gitu. Nah, tapi lubda ini dipakai untuk mengukur STEAM, tetapi kita ambil L, U, P, dan A-nya. Kalau disingkat menjadi lupa, gitu ya. Tapi lupa di sini adalah dalam istilah bahasa Inggris, yaitu L-nya adalah learn, U-nya adalah understands, P-nya adalah practice, A-nya adalah applying atau apply. Apabila kita merujuk pada lubda ini, kita nanti dapat melakukan suatu apa namanya, desain pembelajaran STEM eh, yang sesuai daripada dari STEM itu, apa namanya, daripada filosofi STEM itu sendiri atau unsur STEM yang terpenting, learn itu ya, mempelajari. Jadi apabila kita menyusun suatu pembelajaran konsep mempelajari sesuatu, maka sudah masuk ke bidang yaitu disiplin sains, itu mempelajari sesuatu. Lalu siswa diminta untuk memahami, menguasai, itu kan ya. Nah, memahami, menguasai. Nah, ini terkait dengan yang namanya teknologi. Jadi kalau ada teknologi, siswa diminta untuk menguasai, memahami, understand, maka itu sudah masuk di ranah teknologi. Itu. Jadi siswa itu memahami dan menguasai. Lalu engineering itu adalah praktis. Jadi engineering ini adalah mempraktekkan. Tidak bisa engineering itu hanya berupa teori. Lalu kita mendesain suatu pembelajaran yang mengandung unsur engineering, maka kita harus ada prakteknya. Prakteknya, contoh tadi kalau bahasa itu yang merangkai kata, itu juga sudah dikatakan praktek. Apalagi kalau di bidang keteknikan, misalnya pemrograman, itu kan. Mereka memprogram, praktek memprogram, jadi tidak hanya teori, itu adalah praktis. Maka engineeringnya kuat di situ, unsur engineeringnya. Lalu apply. Nah, apply di sini terkait dengan matematika. Jadi matematika itu tidak hanya mereka mampu saja, tetapi mengimplementasikan. Ada data, ada grafik, mereka diminta untuk menerjemahkan data atau grafik tersebut, sehingga mereka mampu mengimplementasikan daripada unsur daripada matematika. Nah, itu bagaimana kita mengukur ketercapaian daripada STEM itu. Nah, maka kita menggunakan LUPA, lupa, seperti itu. Kalau lengkapnya sebenarnya LUPDA ya, Bapak Ibu semua. Itu. Nah, contoh di sini yang pernah saya lakukan itu saya membuat suatu eh, lingkungan pembelajaran STEM menggunakan bahasa pemrograman yang mungkin Bapak Ibu bisa cari nanti bisa dilihat, yaitu menggunakan Scratch. Mungkin tidak asing, peserta juga ada di sini pernah menggunakan Scratch. Di situ saya menggunakan Scratch yang dia bisa dikerjakan secara online, itu kan. Nah, di situ saya membuat simulasi, yaitu adalah simulasi drone. Nah, di situ unsurnya, bagaimana membuat unsur STEM-nya terpenuhi. Contoh misalnya unsur sainsnya, mempelajari prinsip terbang drone, arah pergerakan, dan komponen penyusun drone. Itu sudah sains. Jadi drone itu disusun dari apa, lalu bagaimana dia terbang, lalu bagaimana pergerakan, itu adalah unsur daripada sains. Gitu. Lalu teknologi, dia menggunakan drones, mengoperasikan drones, atau menggunakan simulasi yang sudah dibuat, menggunakan komputer, menggunakan handphone. Karena simulasi drone yang dibuat ini, itu dapat diakses menggunakan handphone juga. Maka dia sudah mengandung unsur teknologi. Gitu. Lalu, engineering di sini adalah bagaimana siswa melakukan pemrograman menggunakan Scratch itu sendiri, yaitu ada mendesain arah pergerakan drone, melakukan pengendalian, seperti itu adalah bagian daripada engineering. Lalu yang terakhir adalah matematika atau maths, itu adalah melakukan perhitungan atau analisis jarak. Misalnya drone itu mau terbang dari satu titik ke titik yang lain.
mereka harus bukan memprediksi ya, tapi menghitung dengan tepat berapa jaraknya. Lalu bisa saja nanti dengan menerjemahkan daripada arah gerakan. Itu juga bagian daripada matematikanya. Nah, ini contoh sederhana bagaimana kita membuat konsep daripada STEM itu lalu dibelajarkan ke siswa. Nah, siswa mengambil nilai positifnya daripada eh, metode pembelajaran STEM ini. Gitu. Nah, contoh aktivitas STEM yang saya ambil ya, saya cuplek dari internet itu. Nah, di sini ada aktivitas pembelajaran STEM. Yang terpenting di sini adalah hand-on, Bapak Ibu semua, mempraktekkan. Jadi tidak hanya sekedar teori saja. Jadi contoh misalnya di sebelah kiri itu kalau Bapak Ibu punya robot dan lain-lain itu maka dari itu di sini kita bisa mereka diminta untuk ikut aktif dalam mungkin mengendalikan, mungkin memprogram, mungkin merakit dan lain-lain. Contoh lain misalnya Bapak Ibu di situ punya misalnya ada 3D printer seperti itu, nah itu mereka untuk aktif dan lain-lain. Nah, itu juga bagian daripada hand-on. Atau misalnya dari kimia, mereka mencampur warna, lalu mereka mencampur bahan-bahan tertentu itu ya, dari bagian dari anak kecil. Nah, maka dari itu bagian daripada hand-on. Nah, hand-on ini nanti kalau mereka belajar daripada aktivitas yang mereka alami, maka secara memori penyimpanan itu akan lebih lama daripada hanya berupa sekedar verbal saja. Gitu. Nah, yang terpenting juga aktivitas STEM itu adalah real world problem solving itu ya. Jadi melatih mereka bagaimana menyelesaikan permasalahan dihadapkan pada dunia nyata. Itu bukan terus dunia nyata ini misalnya anak kecil harus memperbaiki misalnya motor rusak, tidak seperti itu, tetapi bagaimana kita mengusung tema-tema khusus, tema-tema unik yang nanti dapat diberikan ke siswa pada level yang tepat. Seperti contoh misalnya seperti ini ya. Kita mengusung misalnya di sini ada permainan, misalnya ada kapal layar, kapal dengan menggunakan layar seperti itu. Nah, lalu bagaimana mereka merakit kapal tersebut, lalu unsur-unsurnya apa saja, lalu bagaimana kapal itu dapat digerakkan. Mereka harus berpikir di situ. Nah, ternyata dengan layar itu untuk menangkap udara, maka dibutuhkan yang namanya udara di situ. Nah, maka dari itu mereka melakukan yang namanya apa ya, membangkitkan udara dengan mulut mereka meniup seperti itu. Nah, itu salah satu daripada real world problem solving. Nah, itu yang bagian yang terpenting adalah membelajarkan suatu pembelajaran eh, kasus di permasalahan yang nanti ke depannya akan dihadapi oleh anak-anak seperti itu. Harapannya dengan adanya pembelajaran STEM ini mampu meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menghadapi masa depan. Itu adalah hal yang terpenting, terutama apabila disodorkan dengan yang namanya teknologi. Jadi mereka tidak lagi uh, gugup atau takut terhadap yang namanya teknologi itu sendiri. Nah, ini beberapa contoh yang dapat diimplementasikan dalam penelitian, beberapa penelitian dari Norris itu mayoritas STEM yang dilakukan itu hanya berupa pengajaran dan pembelajaran gitu. Ada yang namanya rekayasa teknologi, ada kontekstualisasi budaya, ada kurikulum sains, itu ada komunikasi dan implikasi sains, ada pedagogi dan interaksi sosial gitu kan. Lalu ada pembelajaran virtual, itu juga bisa diterapkan yang namanya pembelajaran STEM itu penyelidikan ilmiah dan lain-lain. Tapi mayoritas saat ini itu masih dari pengajaran dan pembelajaran saja, yaitu terkait dengan STEM-nya. Itu. Nah, lalu terakhir yang tidak salah kalah penting yang saya sudah sebutkan di awal, itu ada yang namanya ke depan semua bidang bidang pekerjaan, bidang keterampilan itu melibatkan aktivitas pemrograman. Jadi harapannya mungkin yang saat ini ada dalam webinar ini mahasiswa itu juga harapannya termotivasi bahwa ke depan itu programming ini cukup penting untuk
kalian miliki seperti itu. Bapak Ibu juga nanti bisa mendorong, walaupun Bapak Ibu misalnya di mengampu mata pelajaran misalnya ekonomi, mengampu mata pelajaran konstruksi bangunan, itu juga bagaimana mereka mengenal yang namanya pemrograman seperti itu. Nah, itu mungkin eh, materi pada pagi hari ini, Bapak Ibu semua. Nanti habis itu kita akan berdiskusi. Tetapi sebelumnya, saya ingin tampilkan dulu profil daripada pusat STEM yang dimiliki oleh Universitas Negeri Yogyakarta, terutama di bawah Departemen Pendidikan Teknik Elektro. Kita menunggu kerjasamanya dari peserta semuanya, Bapak Ibu. Kedepannya juga ada pelatihan di situ, juga ada pendidikan juga bagi anak-anak usia dini ataupun yang tertarik ingin mengembangkan, ataupun Bapak Ibu juga bisa melakukan kerjasama untuk misalnya ingin melakukan pengembangan produk dan lain-lain. Di situ kita menyediakan beberapa peralatan. Nah, mohon izin bisa menikmati kurang lebih berapa menit ini, mungkin 5 menit nih, sambil habis itu kita diskusi. Ye. Sekian video dan materi dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak. Monggo saya kembalikan ke moderator untuk dilanjutkan sesi berikutnya, yaitu diskusi dan tanya jawab. Monggo, Mas Rizal. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya yang luar biasa dari Bapak pemateri. Mungkin dapat kita ambil kesimpulan ya bahwa di era abad 21 ini, yang mana akan bermunculan berbagai profesi baru dengan berbagai keahlian tentunya akan memerlukan adanya individu-individu yang mampu mengisi potensi-potensi tersebut. Nah, strategi yang dapat diambil adalah dengan menerapkan STEM dalam pendidikan yang tidak hanya ketika memasuki pendidikan di tingkat menengah maupun perguruan tinggi. Akan tetapi dapat dimulai dari usia dini karena ketika kita mempunyai input yang baik dalam proses pendidikan tentunya akan menghasilkan output yang memiliki kualitas
yang tentunya akan menjadi lebih baik lagi. Mungkin untuk sesi materinya sudah cukup, kita coba masuk ke sesi pertanyaan. Di sini sudah ada 2 pertanyaan. Mungkin yang pertama disampaikan bagaimana untuk penerapan STEM sendiri di sekolah atau perguruan tinggi yang punya keterbatasan alat atau equipment di laboratorium dan bengkelnya. Silakan untuk bisa dijawab terlebih dahulu, Pak. Oke, terima kasih. Dari siapa ya pertanyaannya, Mas? Pertanyaan dari Bapak Joko Laras. Oh, dari Pak Joko Laras. Oke. Oke, terima kasih Pak Joko atas pertanyaannya ya. Jadi memang eh, kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru ataupun sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan, memang biasanya kalau kita mengenal yang namanya STEM, di situ ada namanya teknologi, gitu kan ya. Seperti tadi saya putar videonya, kok teknologinya kayaknya kok butuh biaya besar untuk membuat suatu lingkungan STEM. Itu sebenarnya karena bidang daripada pendidikan teknik elektro itu terkait dengan bidang keelektroan, maka teknologinya ya sekitar di situ. Tetapi s- kita kembalikan di awal daripada filosofi daripada STEM itu, teknologi di situ tidak harus berupa alat gitu. Jadi teknologi di situ dapat berupa eh, suatu konsep, suatu suatu yang dia bisa dikatakan dulunya itu adalah berupa teknologi yang di modern, tetapi saat ini dianggap dia teknologi yang mungkin sudah ketinggalan. Contoh misalnya, tadi saya katakan misalnya jembatan kayu, Bapak Ibu. Anak-anak diminta untuk membuat jembatan kayu. Nah, di situ bahan yang dipakai hanya berupa kayu, misalnya dari tusuk es krim seperti itu, atau dari tusuk sate. Nah, mereka diminta untuk merangkai menjadi suatu konsep jembatan. Nah, mereka sudah bisa belajar di situ bahwa itu adalah teknologi, yaitu adalah jembatan itu sendiri adalah teknologi. Lalu tadi juga saya singgung bahwa contoh misalnya kita melibatkan handphone. Kayaknya kalau Bapak anak-anak saat ini tidak 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 susah ditemui jika mereka apakah mereka memiliki handphone apa tidak itu kan ya. Kemungkinan besar mayoritas mereka ada di rumah itu menggunakan handphone. Nah, nanti di situ bisa melibatkan teknologi berupa handphone itu. Di handphone itu ada namanya internet, itu adalah berupa teknologi, ada yang namanya handphone itu sendiri adalah berupa teknologi, seperti itu. Lalu ada YouTube, itu bisa di situ ada berupa video, itu juga bagian daripada teknologi itu. Nah, contoh lain misalnya kalau kita menggunakan misalnya mata pelajaran mapel-mapel tertentu, misalnya bahasa Indonesia gitu kan ya. Bahasa Indonesia teknologinya di situ apa gitu kan misalnya. Nah, kita juga bisa menggunakan internet itu sendiri, misalnya kita menggunakan chat GPT, misalnya seperti itu, AI seperti itu. Nah, itu untuk asisten. Atau misalnya ada yang namanya eh, body gitu ya, atau AI body, misalnya seperti itu. Misalnya kita diminta untuk berbicara, lalu kita ada lawan bicaranya, tetapi lawan bicaranya adalah berupa robot. Nah, itu juga bagian daripada teknologi itu sendiri, sehingga harapannya memang penerapannya tidak harus melibatkan teknologi dengan biaya yang mahal. Nah, disitulah memang kreativitas daripada Bapak Ibu semua sebagai guru untuk bagaimana menyediakan konsep pembelajaran yang dia memberikan pengalaman penyelesaian masalah apa dan masalahnya adalah bisa merujuk pada masalah nyata, dunia nyata, maka itu adalah lingkup daripada pembelajaran STEM itu sendiri. Itu jawaban dari saya. Ada lagi? Monggo. Oke, masih ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Joko Laras Oke. terkait kaitan antara pembelajaran berbasis STEM dengan pembelajaran flip classroom, yang mana biasanya eh, mahasiswa atau peserta didik itu mempelajari terlebih dahulu sebelum nanti masuk ke ruang kelas. Oke. Mungkin bisa dijawab. Ya, flip classroom itu konsepnya dia sudah ada unsur teknologinya, Bapak Ibu.
Jadi misalnya nanti sebelum masuk di hari H pelajaran, mereka diminta untuk mempelajari di rumah, lalu dia biasanya bisa menggunakan Bismart, bisa menggunakan rujukan-rujukan internet tertentu, kayak seperti itu. Lalu saat mereka masuk di kelas, mereka sudah memiliki bekal, yang nanti bekal itu bisa didiskusikan di kelas saat itu juga. Lah, saat mereka mempelajari di rumah, itu pasti sudah menggunakan teknologi seperti itu. Tapi intinya nanti ada unsur yang harus dipenuhi daripada STEM itu sendiri, yaitu adalah engineering, adalah praktis gitu. Jangan sampai flip classroom itu hanya berupa teori saja. Di situ ada praktisnya tidak. Nah, saat ada unsur praktisnya, maka unsur daripada pembelajaran STEM itu dapat bisa dikatakan bahwa flip classroom itu memenuhi daripada unsur STEM. Jadi bisa dikolaborasikan dengan model atau metode pembelajaran yang lain seperti itu. Itu, Mas. Oke, untuk dari kolom chat pertanyaannya sudah terjawab semua atau masih ada sekiranya yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Monggo Bapak Ibu bisa berdiskusi bareng, mungkin langsung ada pertanyaan, dipersilahkan Bapak. Jadi kalau semisal tidak ada, nanti apabila ada pertanyaan lanjutan bisa menghubungi secara langsung melalui WhatsApp atau akun yang lainnya. Oh, ada satu lagi Bapak, ada pertanyaan lagi Ya, dari Bapak Suprayoga terkait bagaimana cara mengembangkan kemampuan siswa dalam self-learning, Pak. Begitu. oke. Jadi harapannya dengan Bapak Ibu itu menerapkan pembelajaran STEM, itu self-learning daripada siswa, itu juga akan terdorong, Bapak. Seperti tadi saya jelaskan, saat siswa itu sudah dibiasakan dengan teknologi di sekolah, misalnya gitu ya, melibatkan teknologi ke arah positif. Jadi teknologi itu misalnya pakai handphone untuk mencari video referensi, video untuk penyelesaian masalah, video atau misalnya rujukan cara bagaimana menyelesaikan masalah khusus tertentu seperti itu. Nah, saat mereka nanti itu sudah tertanam di dalam diri mereka, maka saat terjadi hal yang sama, mereka juga akan melakukan hal yang sama dengan sendirinya. Jadi tidak harus dituntun lagi oleh Bapak Ibu guru semua seperti itu. Jadi mereka self learningnya sudah kuat, maka mereka akan mengembangkan dirinya sendiri seperti itu. Apalagi dengan adanya sekarang bahwa teknologi itu sangat sangat istilahnya berkembang sangat pesat sekali, mulai dari internetnya, lalu mulai dari alat-alat yang mendukung daripada eh, apa namanya digital learning seperti itu. Lah itu nanti akan mendorong mereka memiliki self learning yang kuat gitu. Harapannya dengan STEM ini kalau menurut saya mereka pasti memiliki self learning yang nanti akan lebih baik daripada sebelum menggunakan uh, konsep daripada metode pembelajaran STEM itu. Itu Pak Suprayuga. Oke, mungkin untuk pertanyaannya sudah cukup. Tidak ada lagi. Nanti apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan lebih lanjut melalui kontak dari tim webinar nasional series Departemen Pendidikan Teknik Elektronik. Mungkin ini kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mewakili tim webinar nasional series mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Asmara yang menyempatkan waktunya sebagai pemateri pada hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar hari ini. Saya mewakili dari tim webinar juga memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara terjadi ketidaksempurnaan atau kekurangan baik secara teknis maupun non teknis. Mungkin sekian, sampai ketemu lagi di webinar nasional series berikutnya. Mohon maaf dan terima kasih kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua peserta webinar.